Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Aryani dari kelas PGSD 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPS SD 1, di mana kali ini saya membuat suatu media, yaitu media yang banyak digunakan oleh para pengajar di Indonesia, yaitu jenis media pembelajaran selat suara. Pada kali ini, saya mengambil salah satu materi di kelas 4 SD, yaitu khususnya tema 1, di mana materi itu mengenai tentang keberagaman budaya Indonesia. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Sebelum saya menyampaikan materi tentang keberagaman budaya Indonesia, alangkah baiknya kita menggali pengetahuan kita mengenai keberagaman budaya. Apa sih makna dari keberagaman budaya itu? Keberagaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keragaman yang ada di dalam suatu negara, di mana negara tersebut memiliki berbagai kebudayaan yang beraneka ragam. Contohnya adalah negara kita Indonesia, di mana negara kita banyak mempunyai keragaman, baik itu keragaman budaya, keragaman agama, suku, dan lain-lain. Nah, untuk Indonesia sendiri, itu terdiri dari 33 provinsi, di mana masing-masing provinsi memiliki kebudayaan masing-masing, dan pastinya berbeda dengan provinsi yang lainnya. Telah kita ketahui bahwasanya negara Indonesia memang mempunyai berbagai macam suku bangsa dan budaya. Walaupun banyak suku bangsa dan budaya, tetapi negara Indonesia tetaplah satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana perbedaan tersebut dapat kita atasi dengan saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Keberagaman di Indonesia itu merupakan wujud anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, di mana sebagai warga negara Indonesia kita wajib untuk mensyukuri perbedaan tersebut. Lalu apa yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang mempunyai beraneka ragam budaya? Nah, di slide ini terdapat faktor-faktor yang menjadikan kebudayaan Indonesia beraneka ragam. Yang pertama adalah faktor tempat tinggal. Faktor tempat tinggal. Letak geografis menjadi salah satu penyebab keberaneka-ragaman di Indonesia. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang luas, di mana di dalam daerah itu mempunyai mata pencarian yang berbeda-beda. Contohnya saja adalah seorang yang tinggal di pesisir pantai, pastinya ia akan menjadi seorang nelayan. Berbeda dengan seorang yang tinggal di dataran, baik dataran tinggi ataupun dataran rendah, di mana jika seorang tersebut tinggal di dataran tinggi, ia akan menjadi seorang pekebun, sedangkan yang ada di dataran rendah itu akan memilih menjadi seorang petani. Nah, yang kedua adalah pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar ini maksudnya adalah bahwasanya kebudayaan Indonesia itu dipengaruhi oleh adanya penjajahan. Penjajahan yang pernah dilakukan oleh Belanda, Portugis, ataupun Jepang. Hal itu menjadikan keberaneka-ragaman di Indonesia sangatlah beragam. Faktor yang ketiga yaitu faktor keturunan nenek moyang. Keturunan dapat memberikan pengaruh kepercayaan atas tradisi yang dianut. Ini maksudnya bahwasanya keberagaman yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh nenek moyang kita, di mana orang yang terlahir di Jawa Barat dan orang yang terlahir di Jawa
Timur akan memiliki bahasa yang berbeda, walaupun keduanya terlahir sama di Pulau Jawa. Tetapi Jawa Barat dan Jawa Timur itu memiliki perbedaan bahasa yang signifikan. Yang keempat adalah suku bangsa. Dari segi kebudayaan, bahwasanya orang yang berbeda suku atau etnis itu memiliki perbedaan. Contohnya adalah orang yang bersuku di Jawa tentunya memiliki perbedaan kebiasaan dengan orang suku di Kalimantan. Yang kelima adalah kepercayaan. Kepercayaan berpengaruh terhadap kebudayaan di Indonesia. Mengapa? Karena kepercayaan itu akan menjadikan ciri khas suatu kebudayaan. Contohnya adalah kepercayaan masyarakat di Bali yang mayoritas itu beragama Hindu. Nah, dengan beragama Hindu, maka Pulau Bali atau wilayah Bali sangat identik dengan kebudayaan Hindu tersebut. Nah, di sini saya membuat suatu bagan mengenai bentuk kebudayaan di Indonesia, di mana di dalam bagan ini kita mengetahui terdapat 8 bentuk kebudayaan di Indonesia. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah alat musik, yang ketiga rumah adat, yang keempat tarian dan pertunjukan, yang keempat pakaian adat, selanjutnya upacara adat, lagu daerah, dan senjata tradisional. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kebudayaan di Indonesia. Nah, bentuk kebudayaan di Indonesia yang pertama adalah bahasa. Di slide ini saya menyertakan gambar di mana di dalam gambar tersebut ada sorakan yang bertuliskan satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Apa artinya? Bahwasanya di Indonesia itu memang mempunyai banyak bahasa, di mana setiap daerah itu mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda bahasa, Indonesia tetaplah satu bangsa dan tetaplah satu tanah air. Nah, untuk bahasa yang berlaku di Indonesia sendiri itu ada 2. Yang pertama bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sebagai pemersatu bangsa, sedangkan bahasa daerah di masing-masing daerah itu menjadikan suatu karakteristik untuk suatu wilayah. Di Indonesia sendiri terdapat 746 bahasa daerah. Misalnya bahasa di Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda dan di Aceh menggunakan bahasa Aceh. Tentunya dari masing-masing daerah tersebut memiliki ciri khas bahasa masing-masing. Yang kedua adalah rumah adat. Rumah adat di Indonesia dibuat berdasarkan adaptasi yang ada di lingkungan sekitar dan berdasarkan kebutuhan adat di tiap daerah. Misalnya adalah rumah adat Panggung di Sumatera yang dibuat untuk menghindari binatang buas. Sebab dahulu di Pulau Sumatera memang menjadi salah satu daerah yang padat hutannya. Nah, di sini ada 2 gambar rumah adat. Ini gambar yang pertama adalah rumah adat dari Nias, ya. Yang kedua, ini pasti tahu ya semuanya, yaitu rumah adat dari Papua. Namanya Honai. Yang ketiga adalah pakaian adat. Pakaian adat di suatu daerah dibuat berdasarkan kepercayaan dan nilai-nilai yang ada pada masing-masing daerah. Pakaian adat memiliki ciri khas tertentu yang dapat dijadikan sebagai identitas di suatu daerah. Di bawah ini merupakan contoh dari pakaian adat di suatu daerah. Kita dapat melihat bahwa
dari gambar ini merupakan pakaian adat dari dua provinsi yang berbeda, di mana pakaian adat dari masing-masing provinsi memiliki ciri khas sendiri-sendiri dan berbeda dengan pakaian adat provinsi yang satunya. Keempat adalah tarian adat, tarian dan pertunjukan. Tahukah kalian, tarian di daerah itu biasanya mempunyai suatu fungsi, yaitu digunakan di dalam pertunjukan pada upacara adat, di mana di dalam upacara adat tersebut mengandung suatu cerita yang dipercaya dalam daerah tertentu. Contoh dari tarian adat adalah tari saman dari dataran Aceh dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Selain kedua contoh tersebut, juga ada tari piring dari Sumatera Barat, Padang, dan tari kecak dari Bali. Alat musik daerah. Alat musik daerah diartikan sebagai alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah, di mana alat musik daerah memiliki fungsi untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Nah, alat musik ini tidak hanya berfungsi sebagai pengiring pertunjukan, tetapi dapat menjadi suatu ilmu ataupun sarana edukasi bagi masyarakat sebagai bukti sejarah. Contoh alat musik daerah adalah pada gambar yang pertama, ini adalah alat musik yang familiar ya, yaitu alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Yang kedua, ini adalah alat musik namanya gamelan dari Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Untuk selanjutnya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional adalah produk budaya Indonesia yang mempunyai fungsi untuk melindungi diri dari musuh dan digunakan untuk kegiatan berladang ataupun kegiatan berburu. Di bawah ini merupakan contoh dari senjata tradisional. Bisa lihat ya. Ketiga senjata tradisional, di mana ketiga senjata tradisional tersebut memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh adalah lagu daerah. Lagu daerah merupakan sebuah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena dinyanyikan oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Lagu daerah sendiri memiliki ciri khusus, yaitu bahwasanya lagu daerah sangatlah sederhana dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa setempat. Contoh lagu daerah yaitu lagu Suwe Ora Jamu dari Jawa Tengah, lagu Es Lilin dari Jawa Barat, lagu Apuse dari Papua atau Jayapura, dan lagu Bubui Bulan dari Jawa Barat. Yang kedelapan adalah upacara adat. Upacara adat dilakukan berdasarkan aturan, kepercayaan, agama, maupun adat istiadat. Dapat dilihat dari gambar yang saya sertakan, bahwasanya ini merupakan salah satu upacara adat dari Yogyakarta yang bernama upacara Grebeg Mulut. Biasanya upacara Grebeg Mulut ini dilaksanakan di Keraton Yogyakarta dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW ataupun Maulid Nabi. Nah, selanjutnya adalah contoh dari keberagaman budaya salah satu provinsi di Indonesia. Kali ini, di materi ini saya mengambil salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur mempunyai 5 bahasa, yaitu bahasa Jawa, Madura, Osing, Tengger, dan Kangean. Nah, untuk rumah adat sendiri, ini merupakan rumah adat dari Jawa Timur. Pada gambar ini, rumah adat Jawa Timur sangatlah sederhana. Nah, rumah adat ini bernama Rumah Adat Joglo.
Yang ketiga adalah pakaian adat. Di sini, di PPT ini saya menyertakan 2 gambar pakaian adat dari Jawa Timur, yaitu di mana yang pertama merupakan pakaian adat untuk orang Madura yang bernama pesaan untuk laki-laki dan untuk perempuannya bernama kebaya rancongan. Dan pakaian adat yang kedua ini biasanya dipakai untuk acara pernikahan masyarakat Jawa Timur. Tari adat yang ada di Provinsi Jawa Timur itu ada banyak, tapi saya mencontohkan 2, yaitu tari reog Ponorogo dan tari topeng Malangan. Alat musik daerah seperti pada gambar ini merupakan alat musik daerah yang biasa digunakan di Provinsi Jawa Timur, seperti trompet reog, bonang, saron, ataupun gamelan. Selanjutnya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional di Jawa Timur ada keris dan celurit. Yang terakhir adalah upacara adat. Upacara adat yang biasa dilakukan di Provinsi Jawa Timur itu ada tingkeban, brokohan, tedak sinten, babaran, lurung ari-ari, dan yang terakhir adalah sepasaran. Ini merupakan contoh gambar upacara adat yang biasa dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Setelah kita mempelajari contoh budaya yang ada di salah satu provinsi di Indonesia, kali ini kita akan mempelajari manfaat keberagaman budaya di Indonesia. Manfaatnya adalah yang ke satu yaitu untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Bahwasanya dengan mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan kita sadar dan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Yang kedua adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Maksudnya, sebagai alat pemersatu bangsa ini merujuk pada kebudayaan Indonesia berupa bahasa, di mana bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa, walaupun di masing-masing daerah itu mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah sebagai jati diri bangsa di mata internasional. Nah, dengan memiliki keberagaman budaya akan menjadikan Indonesia memiliki jati diri di kancah internasional. Yang keempat adalah untuk memupuk sikap toleransi. Dengan keberagaman budaya, diharapkan warga Indonesia dapat menerapkan sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang rukun. Dan yang terakhir adalah menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan dunia. Dengan adanya keberagaman ini, masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri akan mengetahui tentang kebudayaan di masing-masing daerah, di mana kebudayaan di masing-masing daerah itu mengandung wawasan yang baik bagi masyarakat di Indonesia maupun masyarakat di dunia. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, yaitu materi kelas 4 tema 1 mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Apabila di dalam penyampaian materi tersebut terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan materi yang saya sampaikan dengan media pembelajaran Selat Suara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.